Aku tuh sempet culture shock. Masih ini apa ini pastel? Jadi ke Penang kemarin itu bukan liburan. Dan ini dia yang terjadi selama 2 minggu aku ada di Penang sampai akhirnya penyakit papaku tuntas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kita pasti sering mendengar ya, beberapa rumah sakit di Penang hampir 90% pasiennya dari orang Indonesia. Lantas, mengapa Penang begitu terkenal dengan destinasi wisata medisnya hingga banyak orang Indonesia yang berkunjung ke Penang dari mulai liburan hingga mencari kesembuhan? Mungkin beberapa banyak alasan kenapa orang Indonesia lebih memilih Penang daripada rumah sakit di negara tetangga lainnya. Kalau dari segi pandangan saya, mungkin dari segi obat-obatan, dari segi fasilitas, mungkin juga tidak kalah jauh dari Singapura yang dikenal sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang bertaraf dunia. Oke, di video kali ini Bang Toha akan mereaksi tentang pengalaman orang Indonesia kenapa lebih memilih berobat ke Penang daripada berobat di rumah sakit yang ada di Indonesia. Tentunya setiap orang punya pengalaman pribadi masing-masing. Mungkin sudah berobat di rumah sakit Indonesia tetapi juga tidak kunjung sembuh sehingga memilih untuk ke luar negara, berobat ke negara tetangga kita yaitu Malaysia. Karena ketika salah ya sahabat-sahabatku semua. Karena sudah banyak orang-orang yang berobat daripada Penang Malaysia merasakan kepuasan tinggi. Oke, kita reaction video pengalaman cerita orang Indonesia berobat ke Penang Malaysia. Kak, spill biaya berobat di Penang dong. Basically, kalau kalian berobat itu semuanya tergantung prosedur yang dilakuin sama dokter. Again, aku akan ceritain dari pengalaman aku aja ya. Kita ke topik utama dulu untuk biaya berobat. Sebenarnya untuk konsultasi dokter di sini nggak terlalu mahal, sekitar 133 ringgit sampai 250 ringgit. Jadi mungkin sekitar 500.000 atau sampai 1 jutaan. Dan itu hanya untuk biaya dokternya aja. Ini kayak kemarin aku ke dokter THT, aku habis sekitar 3 juta rupiah, tapi udah termasuk endoskopi, biaya dokter, dan juga obat yang aku minum. Tapi kalau biaya operasi prostat itu lumayan mahal ya guys. Ayahku dari awal sampai akhir itu habis sekitar 96.000 ringgit. Itu semua biaya berobatnya aja ya, di luar hotel, pesawat, dan juga akomodasi selama di sana. Tapi di sana Grabnya murah kok. Dan biaya hotel di sana juga murah-murah kok. Aku nginep di 3 hotel karena udah 2 kali bolak-balik. Jadi aku cobain semua hotel yang deket sama rumah sakit. Menurutku penting ya untuk pilih hotel yang deket untuk ke rumah sakit. Apalagi kalau kalian bawa orang tua ya. Karena memang tujuan utama kita kan bukan jalan-jalan ya, pengen ke rumah sakit. Jadi kayak aku kemarin bawa papaku operasi. Betul, Mbak. Itu enak banget kalau hotelnya deket, tinggal jalan kaki. Kalau misalnya ditelepon atau dia butuh bantuan, pokoknya kita tinggal jalan kaki aja. Itulah cerita pengalamannya mbaknya daripada Jakarta memilih berobat ke Penang demi kesembuhan ayahnya. Meskipun memang biayanya agak cukup lumayan mahal, akan tetapi ketika mbaknya pulang daripada Penang, alhamdulillah ayahnya diberikan kesembuhan. Tentunya setiap biaya pengobatan berbeda-beda ya sahabatku semua. Penang menjadi pilihan populer bagi pasien Indonesia yang mencari perawatan medis berkualitas di luar negeri. Alasan utama orang Indonesia memilih rumah sakit di Penang antara lain: 1. Kualitas pelayanan medis rumah sakit seperti di Islam Hospital menawarkan fasilitas yang begitu sangat canggih. Dan dokternya juga berpengalaman dengan banyak ulasan positif dari pasien. Kemudian biaya yang kompetitif. Biaya pengobatan di Penang lebih terjangkau dibandingkan di negara lain. Dengan proses diagnosis yang akurat yang mengurangi pengeluaran. 3. Kemudian akses proses administrasi yang sederhana dan bantuan dari layanan seperti Medtrip membuat pasien lebih nyaman. Komunikasi yang lancar, banyak staf medis berfasih berbahasa Indo-Melayu sehingga komunikasi tidak menjadi kendala. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kemudian testimoni positif. Banyak pasien yang melaporkan pengalaman yang sangat positif dengan perhatian medis yang detail. Hasilnya memuaskan, menjadikan rumah sakit di Penang
pilihan yang menarik buat para orang Indonesia ketika berwisata medis mencari kesembuhan sambil jalan-jalan. Oke, sahabat-sahabatku semua, kalau tadi kita mendengarkan mbaknya bercerita daripada Jakarta berobat ke Pineng, sekarang apa yang dirasakan mbaknya setelah berobat di Pineng dari segi suasana dan juga kira-kira biaya hidup di Pineng berapa? Kita reaction bersama-sama. That's why sekarang gue lagi jalan ke sana karena gue lapar. Kalau kalian bingung di Pineng mau kemana, saran gue kalian jalan aja di sekitaran Gurney, karena di sini kita bisa ngeliat view pantai, bisa lihat makanan di pinggir Wow. kiri, dan udaranya enak banget kalau sekitar jam 7. Jadi di sana tuh jam segini, jam 7:30 tuh masih terang. Tuh di sini banyak apartemen sebelah kiri, jadi banyak juga makanan di situ. Kalau lurus-lurus udah ntar ketemu mall Gurney Plaza. Itu makanan food courtnya halal semua. That's why sekarang gue lagi jalan ke sana karena gue lapar. Mbaknya lapar. Phase 2 yang belum jadi. Di sini tuh banyak kursi-kursi kayak gini, kalau kalian mau duduk-duduk juga. Udaranya jam 7 tuh enak banget loh di sini. Enak banget udaranya kata mbaknya. Kayaknya kalau mau lari sore di sini perfect kalau jam setengah 7 sampai jam 7 malam. Mantap, Mbak. Karena udaranya enak banget. Jadi kita jalan dikit-dikit aja udah ada hawkers market gitu, guys. Kayak gini contohnya. Tadi udah ada 2, ini ada 1 lagi. Tuh, gue suka banget jalan di sekitaran kayak gini. Tuh ada we drink buat beli boba. Kalau misalnya nggak jalan kaki, pastinya gue nggak akan tahu ada tempat apa aja di sini. Mataharinya baru mau tenggelam di sini jam segini. Enak jalan kaki, Mbak. Jam 7. Dikit lagi sampai. Gurney-nya ada di depan. Dia pas banget sebelahan sama G Hotel. Itu di daerah sini menyenangkan banget karena banyak mall. Ini ada Gurney Paragon, tapi gue mau makan di Gurney Plaza. Menyenangkan banget. Masih kuat jalan kaki. Di sini masih banyak banget bangunan tua kayak gini, guys. Oh. Which I love it so much. Padahal ini mall loh. Kalau udah ngeliat huruf G, berarti kalian udah di sebelahnya Gurney Plaza. Wah, di sana tuh food courtnya enak-enak banget makanannya. Nanti aku bikin video tersendiri untuk makanan-makanan yang wajib kalian cobain kalau lagi ada di Gurney Plaza, especially their food courts. Tuh, aku masak dulu ya karena aku udah nyampe. Mantap, Mbak. Itu dia. Aku tuh sempet culture shock. Culture shock. Apa ini pastel? Culture shock apa, Mbak? Hari ini aku lagi di Pineng. Aku mau bikin haul belanjaan apa aja yang aku beli di Mr. DIY. Oh, Mr. DIY. Karena di sini Mr. DIY-nya tuh nggak ada lagunya. Maksudnya biasanya tuh lagunya muter-muter ngulang-ngulang gitu kan. Kita buka satu-satu ya. Yang pertama adalah aku beli shampoo. Kalau misalnya di Jakarta kayaknya nggak ada deh shampoo, sabun cuci piring gitu-gitu di Mr. DIY ya nggak sih? Sumpah di sini tuh bener-bener lengkap dan murah-murah banget. Kaget banyak. Ada shampoo, sabun cuci Serba lengkap. sabun cuci piring, bahkan sampai deterjen tuh ada, yang cairan-cairan tuh semuanya ada. Aku beli ini, tebak harganya berapa? 3 ringgit saja. Mantap kan? Murah banget. Terus 10.000 rupiah. menurut aku casing lucu banget kan. Jadi ini casing gambar ayam. Terus yang paling aku suka ini tuh ada pop socketnya, guys. Ini tuh udah aku pakai, cuman aku lepas. Oh. Ini kardusnya udah nggak tahu, udah aku buang kayaknya. Lihat ya, lihat sendiri betapa lucunya ini. Oh, masih ini apa, ini pastel? Itu karipap, Mbak, bukan pastel. Gemes. Terus habis itu aku beli kacamata hitam. Oh, kacamata hitam. Mbaknya makin Tebak nggak harganya berapa? makin menyala. Kan aku beli kacamata di Mr. DIY. Coba yang bener jawabnya apa sih oleh-oleh? Lucu kan? Aku bahkan ada foto-foto pakai kacamata ini nih hasilnya. Aku beli ini cuma 2 ringgit. Coba aku tuh kalau kesini jadwal aku tuh pasti ada ke Mr. DIY karena aku suka banget. Oh. Ini gak endorse ya, aku beli sendiri. Karena Bukan barang-barangnya di endorse tuh ya? out of the box, terus murah-murah banget, ya ampun. Terus aku belanja tuh nggak ada nyampe 100.000 kemarin. Oh. Terus sama aku beli pengharum ruangan, tebak harganya berapa? Cuman 5 ringgit doang. Kita kira-kira akan belanja di mana lagi ya? Dari udaranya yang sangat segar, kemudian mbak-mbaknya atau mbaknya daripada Jakarta ketika berobat di Pineng menghantarkan sang ayahnya, beliau juga dibuat culture shock dengan kedai Mr. DIY
di mana kedai ini memang menjual berbagai jenis barang-barangan yang memang sangat murah meriah. Bahkan kalau di Jakarta mbaknya tidak bisa menemukan kedai semurah itu, kata mbaknya ya kan. Kemudian mbaknya juga menceritakan bahwa ketika dia bercerita tentang perbelanjaan di Mr. DIY, beliau tidak di-endorse. Ya memang mbak, kalau di Malaysia, kalau masuk ke kedai Mr. DIY, itu memang harga barang-barang murah gila. Apalagi kalau mbaknya pergi ke sebuah kedai 2 ringgit, pasti akan dibuat shock dan terkejut. Karena segala jenis barang semuanya ada dan harganya murah-murah. Dan mbaknya juga menceritakan bahwa kalau di Penang itu asyik dan enak, sambil berobat bisa menikmati suasana jalan-jalan di luar negara, di Malaysia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu bagaimana pendapat orang Indonesia lainnya? Apakah mereka juga sama merasakan kepuasan ketika berobat di Penang, Malaysia? Oke, sahabat-sahabatku semua. Di sini Bang Toha juga akan mereaksi beberapa video yang mereview rumah sakit yang ada di Penang. Kira-kira tanggapan orang Indonesia seperti apa? Oke, kita reaksi bersama-sama. Nih guys, aku mau sedikit nge-review ya rumah sakit Lamuai di Penang. Jadi rumah sakit Lamuai ini paling banyak orang Indonesia karena harganya terjangkau dibanding rumah sakit yang lain. Nah, dari pintu masuk ini kalau baru pertama kali kesini kalian daftar dulu. Nah, kalau di sini itu daftar orang yang baru. Kalau di sebelah sini dia daftar yang udah pernah berobat sebelumnya. Jadi nanti kalian daftar dulu di sini baru nanti diarahkan ke atas. Yuk sayang. Oke. Di sini kalau baru. Kalau di situ yang udah pernah. Kalau kalian mau tukar uang, nah itu ada manajemen di sini. Kemudian ini untuk naik ada 2 lift, di belakang 1, ini yang di depan 1. Jadi ke lantai 2 naik tangga juga bisa. Nih lihat ya, lantainya berkilau. Bersih wangi. Nah, kalau ada masalah pengunduran tiket mereka bisa bantu di sini atau mau naik bus gratis dari Lamuai di sini tapi harus telepon dulu. Wow. ATM-nya tuh di sebelah kanan tuh ATM. Nih ATM sini. Jadi di sini sangat mempermudah kita ya kalau kita misal kekurangan uang atau apa gitu. Nah, nanti kalau kalian udah periksa di lantai 2, kalau misalnya mau scanning atau ronsen itu nanti diarahkan ke ruangan lantai berapa di ruangan apa. Kalian ikutin aja gampang. Ngeliatnya di sini. Nah, tempat paling kita suka itu kantinnya. Lihat ya lantainya. Di sini tuh nggak ada bau apa-apa sedikit. Nggak ada bau apa-apa sedikit pun. Wangi. Di sini. Nah, di arena anak-anaknya juga di atas tuh ada arena bermainnya. Liftnya. Tempat kantin paling sering tuju. Ini kantinnya. Ada kantinnya ya atau kedai makannya. Wow. Ini berobat atau review makanan, Mbak? Kantinnya tuh ada Subway ini. Ada wrap, ada hotdog, burger. Di dalam Jadi di sini tuh rumah sakit ini ya. Kalau kita udah ambil makanan itu nggak boleh dibiarin aja di meja. Jadi di sini jangan berharap kita ada yang melayani. Layan diri. Nah, kalau udah makan, tuh sampahnya tuh dibuang di sini. Kemudian piringnya letakkan di atas meja itu. Ayo nak sini. Nanti kita ke lantai 2 ya, lihat yang ruangan lain. Ini kita kantin dulu sarapan. Nanti di sini biasa antri, tinggal pilih gimana aja mau makan apa. Tuh banyak pilihan. Banyak pilihan makanannya. Ya, di sini kek pun ada tuh, kek Karifah sama ekstrak yang paling favorit. Terus kalian juga bisa makan yogurt, ada sandwich. Nah, bayarnya tuh di kasir sini. Serba lengkap ya, Mbak. Sandwich, tuna. Di sini ternyata makanan sehat. Ada yogurt, ada buah-buahan. Kayak di hotel ya. Ada kopi, ada teh tuang sendiri, ice cream juga. Kayak di hotel, kata mbaknya. Nah, nanti aku ini roti-roti. Nanti aku spill lantai 2 ya. Ini berobat atau mau cari makan, Mbak? Kalau urusan membayar dan ngambil obat, ini pintu keluar. Kita ke kiri. Jadi ini apoteknya ya. Nah, selesai semuanya pembayarannya di sini. Nanti antri aja sesuai dengan nomor. Di sini antrinya.
Ini kamar mandi ini guys. Fasilitasnya keren ya. Sampai dari mulai tandas-tandasnya direview mbaknya. Benar-benar bersih. Wow. Jadi kak, aku lanjut aja reviewnya di sini. Kebetulan aku udah pulang dari Pineng dan lantai 2-nya itu kira-kira sama, semuanya bersih, wangi, dan di situ ramah-ramah serta informasi sangat mudah kita dapatkan. Wow. Walaupun kita dari luar negeri, itu informasi sangat mudah kita dapatkan dari informasi dan bantuan dari penjemputan, pergantian tiket pesawat, semua bisa dibantu oleh mereka. Penukaran uang, ATM semua lengkap kak di sana. Jadi kita penukaran uang di sana juga rate-nya nggak jauh beda sama di Indo, bahkan lebih murah. Jadi sangat permudah sekali orang Indonesia di sana berobat. Sangat dipermudah. Dan di sana cuma dibutuhkan KTP dan paspor saja. Cukup dengan itu kakak udah bisa mendaftar, nanti diarahkan kemana setelah konsultasi. Jadi kalau biaya untuk konsultasi dokter itu cuma 10 ringgit aja kak, atau 35.000 rupiah yang kita berbayar. Murah banget ya. 200-300 ringgit itu cek, misalnya kakak ada ronsen, jantung, cek USG, itu cek darah, nah itu yang berbayar. Jadi sama, harganya sama seperti kita di laboratorium di sini di Indonesia, cuman itu akurat kak hasilnya. Dan dokternya ngebacanya itu mantap, bagus banget hasilnya, nggak ada nakut-nakuti, bahasanya baik, detail, apapun yang kita tanya itu bisa lama-lama kita di situ puas ya, puas dengan harga yang kurang lebih sama, tapi kita puas, kita kalah di tiket pesawat aja. Wow. Ke Pineng juga murah kok, dari Medan juga murah, dari Jakarta juga murah kok ke Pineng gitu. Jadi pengalaman aku di ayah atau kemudian adik ya, adik aku yang paling fatal sih di sini, dia kecelakaan dipasang pen, operasi, lukanya itu diindikasi terinfeksi, kemudian harus diamputasi. Kita anak lajang yang belum menikah dibilang mau diamputasi itu kan langsung overthinking ya. Jadi kami berinisiatif karena keluarga sebelumnya udah pernah ke sana, kami inisiatif langsung bawa ke sana, besoknya langsung beli tiket pesawat. Sampai sana hanya dikasih salep di lukanya dan sampai sekarang dia sehat, berjalan dengan kakinya, nggak ada masalah. Jadi sempat kita awam ya, dengan mudah dipercaya dan kita nggak pernah punya pengalaman, itu tentu saja sangat merugikan kita. Amputasi itu bukan hal yang sembarangan loh kak untuk ditentukan. Jadi dia tiba-tiba langsung suruh amputasi aja gitu. Jadi anak lajang yang belum menikah diamputasi tuh gimana gitu perasaannya. Kemudian ini ponakan aku yang baru ya, diindikasi TB di sini. Jadi parunya gitu. Sampai sana parunya normal, tidak ada masalah. Nah, jadi paru tidak ada masalah, hasilnya normal. Akhirnya dia cek alergi. Dan alerginya yang selama ini kita tahu, kita pikir itu seafood, kita pikir dari susu, makanan, ternyata sampai di sana hasilnya itu debu. Jadi supaya kita nggak salah, kita ada gatal-gatal atau alergi yang menyebabkan kita sesak, itu bagusan kak dicek, dan itu nggak mahal gitu, kurang lebih nggak sampai 1.800.000-900.000 gitu. Jadi daripada kita di sini, kami juga udah usaha di sini, udah berobat ke sana kemari sampai di opname, mau tindakan apa aja, nggak ada kelihatannya itu hilalnya untuk dapat penyakit itu nggak ada. Sampai sana ternyata paru-parunya normal dan tidak ada TB seperti yang disebutkan di sini. Jadi alhamdulillah sudah senang. Jadi cuman ada tindakan operasi untuk lehernya saja, ada seperti bisul gitu. Nah itu yang kami lakukan, lanjutkan di Indonesia. Sebenarnya harusnya sih dilanjutkan di sana saja, karena operasi kecil di sana itu sembuhnya dan pulihnya itu lebih cepat. Cuman ya dapat pertimbangan mungkin jadinya belum gitu. Tapi aku sarankan kak, kalau memang ada rezeki, aku bisa kasih info kok tentang gimana di sana penginapannya, gimana alur pengobatannya. Boleh kakak tanya-tanya aja, karena ya kalau kita di sini udah lelah berusaha, mungkin jalannya di sana gitu. Namanya usaha ya, kita kan mau sehat gitu. Itu aja info dari aku, makasih. Saya pun sampai dibuat terkejut dengan cerita mbaknya. Dari segi hasil begitu sangat memuaskan ketika beliau berobat di Pineng, Malaysia. Dari segi fasilitas, kemudian pelayanan dokternya itu juga sangat ramah tamah. Tak jauh berbeda dengan di Indonesia, dan orang Indonesia bila berobat di Pineng, Malaysia begitu sangat dipermudah, kata mbaknya.
Kemudian dari segi layanan dokternya itu kata mbaknya begitu sangat baik. Apa yang kita tanyakan itu juga dijawab semuanya, boleh berlama-lama. Wow, ini sungguh sangat keren dan luar biasa. Kemudian dokternya ketika mengecek sebuah penyakit itu juga benar-benar detail secara teliti dan tidak ada menakut-nakuti dengan biaya pengobatan yang harganya terjangkau, kemudian hasilnya memuaskan. Tentu saja siapa sih orang yang tidak senang, orang yang tidak suka. Bahkan mbaknya menceritakan tentang pengobatan adiknya. Beliau mengalami sebuah insiden di mana ketika dicek di rumah sakit akan diamputasi kakinya. Tetapi setelah dibawa ke Penang, Malaysia, ternyata cuma dikasih salep saja sampai sekarang sembuh. Wow, ini benar-benar cerita yang sangat-sangat luar biasa ya. Tentunya untuk sahabat-sahabatku, ini pengalaman pribadi ya. Bukan berarti kalau berobat di Indonesia tidak bagus. Tetapi jika mungkin sahabat-sahabatku sudah berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh, ya boleh mencoba. Mungkin untuk berobat ke Penang, Malaysia, apa salahnya mencoba. Oke, cukup sekian. Itulah informasi kesan-kesan yang sangat positif dari mbaknya ketika beliau berobat di Penang, Malaysia. Dan kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.